Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film India His tahun 2010. Film ini bercerita tentang Dewi Siluman Ular yang marah karena kekasihnya diculik. Wih, mantap kali filmnya anyway. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh gini weh. Waktu itu kan di dalam hutan belantara ada seorang pemburu jahat bernama George. Dia ini lagi sakit tumor otak stadium akhir. Jadi udah mau mati lah dia ini ceritanya. Dia sekarang lagi mau nyari obat keabadian yang menurut legenda darah Dewi Ular Nagini bisa nyembuhin semua penyakit. Dicari dialah sampai dapat ya kan. Disewa juga beberapa penduduk situ untuk bantuin dia nyari. Setelah berhari-hari, akhirnya ketemulah di mana Nagini berada. Ternyata lagi kawin pula. George mana mau tahu. Bukannya nunggu ular itu selesai bercocok tanam, ini langsung mau main tangkap-tangkap aja dia. Namun anak buahnya mendadak jadi nggak berani. Soalnya paling pantang ganggu ular yang lagi kawin. Gak pakai banyak bacot, langsung dibunuh anak buahnya itu. Satu mati, satu lagi kabur. Yang terakhir gak bisa ngapa-ngapain. Daripada dibunuh, akhirnya ditangkap dialah ular itu. Saking ketakutannya, dia jadi salah tangkap ular. Malah yang jantan pula terambil. Ular betina Nagini ketakutan. Dia langsung pergi cabut dari sana. Si anak buah tadi sadar kalau keluarganya bakalan kena musibah karena udah berani nangkep pasangan ular Dewi Nagini. Daripada keluarganya kena azab, jeder, bunuh diri dia. George gak habis akal. Dia tahu Nagini pasti bakalan nyari pasangannya itu. Sekarang si ular jantan dikurung dan dijadiin umpan. Saat malam hari, di dekat kuil Dewi Ular, Nagini perlahan-lahan merubah wujudnya jadi manusia. Hal itu dilakukan agar dia bisa balas dendam ke orang yang udah menculik kekasihnya. Diceritakan di tempat lain, ada seorang detektif polisi bernama Vinkram. Di pagi itu, sebelum berangkat ke kantor, bininya nangis-nangis di kamar mandi karena lagi datang bulan. Soalnya udah lama kali si Maya ini ngidamin punya anak, tapi belum kesampean juga. Walaupun kayak gitu, Vinkram tetap cinta sama bininya. Di hari itu, Nagini terbangun dari tidur dan akhirnya dia nyempurnain diri jadi wujud wanita. Wih, cantik kali bah. Walaupun udah jadi manusia, tapi masih bisa ditelannya telur buaya bulat-bulat. Oh mak, apa nggak paten kali ya kan? Besar mulut itu ya. Dari cewek yang lagi mandi di sungai, dia jadi belajar untuk bersihin diri dan nutupin badan bugilnya dengan pakaian. Ya iyalah, masa dia mau balas dendam nggak pakai baju? Nanti jadi film biru pula ya kan? Dengan ikatan batin, Nagini bisa ngerasain kalau kekasihnya lagi disiksa sama si pemburu biawak. Dan dia tahu arahnya berasal dari pemukiman kota. Langsung pigilah dia ke sana. Pas udah sampai, ternyata di sana lagi ada perayaan festival Holi. Orang-orang lagi pada joget-joget, riang gembira dengan mainin bubuk warna-warni. Di sana ada pula pawang ular yang lagi mainin suling. Kedengar juga lah sama Nagini ya kan. Akhirnya dia pun jadi nari-nari ngikutin irama dari suara suling. Waktu lagi asik-asik nari, ketengok badan moleknya itu sama dua preman kambing. Langsung main culik-culik aja orang itu dua. Nagini dibawa ke dalam kos-kosan dekat situ. Udah tau lah kalian mau diapain dia. Si pawang ular tadi mendadak jadi ketakutan. Dia sadar kalau cewek yang diculik tadi pasti adalah jelmaan Dewi Ular Nagini. Gak mau kena musibah, langsung cepat-cepat dia cabut dari sana. Pas si preman mau ngelakuin cocok tanam, tiba-tiba aja Nagini terpaksa ngerubah wujudnya. Wih, ngeri kali weh. Dari yang tadi wanita cantik, sekarang udah berubah jadi ular kobra raksasa. Mana ada cerita, habis sekali badan digigitin, disobek-sobek, berselema darah di mana-mana. Habis itu, preman satunya lagi ditelan hidup-hidup. Oh Mak Jang, langsung masuk semuanya bah ke dalam mulutnya. Tapi menurut aku, cocoklah orang itu dua digituin. Siapa suruh kelakuan kayak setan ya kan? Malam hari pun tiba. Perasaan Maya udah mulai baikan.
Dia harus ikhlas kalau memang belum rezekinya dikasih keturunan. Si Vinkram pun tetap nunjukin sikap sayang sama bininya itu. Di waktu jam tidur, Vinkram mendadak dapat mimpi kalau ada wanita ular yang lagi minta tolong. Terbangunlah dia. Vinkram gak tahu apa maksud dari mimpinya itu. Tahu kalian, karena tadi ditelannya hidup-hidup si preman kambing. Malam itu ya kan, Nagini tidur dengan bentuk perut kayak mama-mama bunting. Kenyang kali nampaknya dia. Waktu perut udah nyusut, pergilah dia ke tiang listrik buat tidur di sana. Gak kebayang lah kayak mana. Tergesek-gesek pasti kue apemnya itu. Tapi ya namanya juga ular. Ular kan memang suka main di batangan. Keesokan pagi, ada ibu-ibu yang nampak Nagini lagi di tempat rumah kosong. Dipikirnya, kok ada pula cewek cantik lagi termenung di sudut pohon. Anak hilang mungkin. Ditelepon si ibu inilah polisi. Gak berapa lama, akhirnya Vinkram dan Nagini ketemu. Tapi karena dia gak bisa bahasa manusia dan cuma terdiam bengong aja, Vinkram akhirnya minta bantuan Maya agar datang ke kantor polisi. Namun mendadak ketengok Nagini foto buronan penjahat yang ada di mading. Dia ingat kalau orang itu adalah salah satu penjahat yang mau nangkap dia di hutan waktu itu. Jadi emosi marah lah, sampai hampir pingsan dia. Bersamaan, si Vinkram dapat kabar tentang kasus pembunuhan dan dia nyerahin wanita tadi ke bininya. Ketahuanlah akhirnya pembunuhan yang dibuat sama Nagini semalam. Ternyata ya kan, gak cuma mayat yang dijumpain sama polisi. Ada bongkahan sebesar gajah tergeletak di kasur. Wih, ngeri. Udah gak pakai masker sekawan ini, malah dicongkel-congkel pula. Gak kebayang lah kayak mana bau nya itu. Setelah diotopsi sama dokter, ditemukan ada banyak racun ular di dalam badan mayat. Dan mereka juga gak nyangka kalau di dalam itu ada tulang belulang manusia. Namun mendadak kedengar sama mereka ada suara HP dari dalam Oh alah, kacau kali bah. Karena Nagini tadi cuma pakai kain kasur di badannya, Maya bawa dia ke tukang kain untuk dipakaikan kain yang cocok ke badannya. Wih, keren kali pakaian cewek India ini ya. Mantap. Di malam itu, Maya udah siap-siap mau ngajak Vinkram bercocok tanam. Tapi lakinya itu lagi gak mood pula, gara-gara dia masih kepikiran sama kasus aneh tadi siang. Oh alah, Vinkram. Kayak gini lah weh, kalau kerjaan kantor dibawa ke rumah. Jadi perasaan batin bininya kan yang dikorbanin. Vinkram, gantian lah kita yuk. Di markas bawah tanah, anak buah George ngasih tahu kalau ada kawannya yang sebagai pawang ular udah bersaksi ngelihat Nagini. Dijumpain lah sama si George. Pas udah datang, tangannya langsung dimasukin ke dalam akuarium listrik. Dipegang orang itu dua lah badan si ular. Jer. Kontak. Mendadak dia ngeliat kalau Nagini ternyata memang udah datang ke perkotaan. Berarti bentar lagi si Nagini bakalan sampai ke markasnya itu. Kalau kalian masih ingat, waktu itu kan ada anak buah si George yang berhasil kabur dari hutan. Semenjak dia sampai ke rumah, tingkah lakunya makin bejat. Anak sama bininya dipukuli. Stres sekali dia gara-gara ketakutan sama kutukan Dewi Ular. Betul aja, di malam itu Nagini terbangun dari tidurnya. Dan si penjahat kambing itu pun langsung dipatok berkali-kali sampai mati. Kejadian gila tadi ditengok sama anaknya. Keesokan pagi, tempat itu udah didatangin sama orang banyak gara-gara mayat yang tergeletak mengenaskan. Vinkram dan anak buahnya pun juga udah sampai. Waktu si anak ngasih tahu kebenaran tentang apa yang ditengoknya tadi malam, Vinkram sama sekali nggak percaya. Mana mungkin ada ular kobra raksasa. Gak cuma itu aja kasus yang dijumpain. Di suatu malam, ada sepasang laki bini mau ngelakuin perampokan dan pemerkosaan. Datanglah si Nagini untuk membela kebenaran ya kan. Besoknya, mayat yang mati mengenaskan itu kembali ditemukan. Kemarin nengok gak tutup hidung. Sekarang nengok mayat ini malah tutup hidung pula dia. Kacau kali si Vinkram ini. Ada-ada aja tingkahnya. Setelah beberapa kasus mayat yang ditemukan, Vinkram makin kebingungan. Kok ada pula mayat yang mati dengan bekas gigi taring dan badan penuh dengan bisa ular. Ya namanya juga polisi, mana percaya dengan hal-hal gaib kayak gituan. Sekilas Vinkram jadi teringat dengan wanita yang dia jumpain waktu itu.
Dia ngerasa kalau wanita kemarin ada kaitannya dengan semua kasus pembunuhan. Nagini terus nyari keberadaan kekasihnya. Di hari itu, dia mencium ada bau badan ular jantan dari badan si pawang ular kemarin. Terjadilah aksi kejar-kejaran. Gak sengaja ketengok sama si Vinkram kalau si Uwa ini lagi megang pisau daging. Karena udah membahayakan orang-orang, langsung ikutan ngejar lah dia. Setelah durasi 5 menit kejar-kejaran, tiba-tiba aja buak, ketabrak mobil Uwa itu. Kecampak mati dia. Dari kerumunan orang banyak, sekilas ketengok Vinkram, wanita yang bermata ular. Namun baru meleng dikit, mendadak udah gak nampak lagi dia. Malam hari pun tiba. Sekarang Nagini gak tidur di tiang listrik lagi. Dia tidur di pohon besar. Kayak gitu kan bagus. Cak di tiang listrik, kesetrum pula kok nanti. Langsung tamat lah film ini. Di malam itu, mertua Vinkram ngebangunin dia dari tidur. Mendadak dia ngasih tahu di mana lokasi keberadaan kekasih Nagini yang diculik. Si mertua minta agar Vinkram cepat bantuin masalahnya. Loh, kok bisa pula si mertua bilang kayak gitu? Dari mana dia tahu semua hal tersebut? Pas keluar dari kamar, si mertua bilang gini, Vinkram, besok tolong bawa aku ke krematorium di dekat daerah pabrik tua ya. Aku mau dikremasi di sana besok. Terbengong pauk lah dia. Apa maksud omongan si ibu mertua tadi? Ternyata ya kan tiba-tiba Maya masuk ke dalam kamar. Dan dia bilang kalau mamanya udah meninggal sambil tersenyum. Wih, rupanya tadi dia ketemu sama roh mertuanya dalam mimpi. Keesokan hari, keadaan si ular jantan udah makin lemas. George nengok kalau si ular udah berak darah. Kayak mana lah gak mau mati. Orang tiap hari asik disetrum aja sama si biawak kambing ini. Karena udah terlalu lama dan penyakitnya juga makin parah, dia maksa anak buahnya untuk nyari keberadaan Nagini. Namun di tengah perjalanan, wush, dijumpain langsung dia sama Nagini. Dengan hanya mencium bau badan, dia jadi tahu lokasi keberadaan kekasihnya. Acara sembayang dan kremasi udah selesai. Vinkram langsung mau ngelakuin keinginan terakhir mertuanya tadi malam. Gigilah dia kesana sama anak buahnya. Akhirnya Nagini sampai di markas si George. Semua anak buahnya dibunuh gak tersisa. Pas masuk ke dalam ruang bawah tanah, dia nengok kalau si ular jantan udah lemah, letih, lesu, lelah, lunglai, gak bertenaga. Namun walaupun kayak gitu, tahu kalian apa yang kemudian terjadi? Nagini ngelakuin cocok tanam bibit sama si ular jantan. Sempat-sempatnya pula kayak gitu bah. Kacau. Mungkin sebelum mati, Nagini mau dapatin benih dari kekasihnya, biar dia bisa punya keturunan dari orang yang dia cintai. Iya, betul. Mungkin kayak gitu pikirnya. Namun tiba-tiba aja George udah berubah jadi manusia silver. Dia make pakaian khusus untuk nangkap Nagini. Abis itu dimainkan juga musik pengusir ular. Jadi sakitlah kepala otak, kena migrain dia. Dan tiba-tiba aja jebret, masuk si Nagini ke dalam jaring perangkap. Gak pakai banyak bacot, jeder. Asal main tembak aja si biawak ini, langsung bolong tangan itu bah. Bersamaan Vinkram udah sampai ke tempat itu. Langsung terjadi adu tembak-tembakan. Hop, ketembak si Papol, jeder. Gantian si George yang kena tembak. Ketepak, kena antuk pistol kepala kau kan lapet. Rasain. Akhirnya Vinkram berhasil nyelamatin Nagini. Waktu Vinkram lagi terbengong nengokin si cewek yang lagi ngedekatin seekor ular, ternyata George lepas. Dan tiba-tiba aja jeder, ketembak perut si Pak Pol. Gedegam. Vinkram langsung ngasih tunjangan. Namun semuanya udah terlambat. Nyawa anak buahnya gak terselamatkan. Dan ternyata ya kan, kekasih Nagini juga udah mati. Menjerit-jerit nangis lah orang ini dua. Mana ada cerita. Pukpak. Dipukuli muka George sampai berserak darah di mana-mana. Pas mau dibunuhnya, mendadak Nagini marah. Dia nyingkirin badan Vinkram. Ternyata Nagini mau si George dimatikan secara perlahan di akuarium listrik, sama seperti apa yang udah dilakuin sama kekasihnya. Setelah dendamnya terbalaskan, Nagini ngebawa mayat kekasihnya itu pergi keluar dari sana. Si Vinkram yang tadi emosi marah jadi kembut ketakutan gara-gara nengok kemarahan si ular raksasa.
Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba aja mukjizat terjadi. Maya dengan cepat melahirkan seorang bayi. Vinkram yakin kalau itu adalah pemberian dari Dewi Ular karena kebaikannya waktu itu. Begitu juga dengan Nagini. Hasil cocok tanam bibit singkat waktu itu udah berhasil weh. Gak berapa lama, telur mulai menetas. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film India His tahun 2010. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan pernah ganggu ular yang lagi kawin. Nanti kau kena patok. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and